jamaah untuk Masjid Agung yang saya muliakan dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya akan mengisi untuk kurang lebih 10 sampai 15 menit. Mudah-mudahan untuk pada siang hari ini adalah untuk syukur kita kepada Allah yang menyiapkan kepada kita sehingga bisa melaksanakan Syawal Ramadan pada hari ini, yaitu pada hari yang ke-6. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kurang kuat untuk melaksanakan syariat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya sehingga tidak dengan mudah meninggalkan kewajiban ini. Sebab jujur kita masih bisa melihat di siang hari ini ada orang-orang yang membuka, meskipun kita tidak melihat kegiatan di dalam orang tersebut, tapi ada indikasi bahwa di situ ada saudara-saudara kita yang tidak puasa. Karena itu kita iringi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan saudara kita yang mendapat hidayah Allah beri hidayah Al-Fatihah. Hadirin, seperti yang kita hafal betul di dalam surah Al-Baqarah lanjutan dari surah ayat 193, kita menjumpai sebuah kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari kalimat ini satu yang bisa pahami bahwa bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dalam Al-Quran. Ramadan yang bersih rasa adalah membakar, Ramadan yang hidup membakar. Sebab dalam sejarahnya ketika perintah saum diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad melalui ayat 193 dan seterusnya, yaitu terjadi pada bulan Sya'ban tanggal 10, beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Cuaca di Mekah begitu panas, begitu juga di Madinah. Saat turun ayat tersebut cuaca begitu panas, sehingga alam di sekitar Madinah ataupun Makkah kena terik matahari membakar bebatuan yang ada, sehingga batu-batu tersebut meskipun sudah malam hari, meskipun sudah sampai pertengahan malam, kalau kita sentuh batu tersebut masih terasa panas, bahkan sampai pagi hari pun masih hangat-hangat, sehingga kehidupan betul-betul membakar kehidupan manusia secara bahasa dan secara istilah. Ramadan pun membakar, yaitu membakar keburukan-keburukan yang ada pada hidup kita. Karena itu pada kesempatan siang ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Jangan sampai kita puasa lelah, capek, ngantuk dan seterusnya, tapi kita tidak bisa menerima keutamaan dari saum tersebut. Kami saum resa lalu siang ila Jumat wal Abbas. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapatkan pahala puasa kecuali hanya mendapatkan haus, dahaga dan lahap. Kenapa? Karena anggota tubuh yang banyak tidak bermasalah. Dan sumber yang rusak dari pahala tersebut dapat dibunuh kita. Karena itu, kenapa puasa dilaksanakan? Karena antara lain untuk mematikan fungsi jelek daripada tubuh. Apa antara lain?
khamsun yufkirnas sha'im. Ada 5 hal yang bisa menghapus pahala yang berdosa. Yang pertama, al-ghibah. Ghibah itu dari kata obat, tidak hamil, tidak kelihatan. Orang yang tidak bicara tidak tahu. Dan kalau orang yang bicara tahu, pasti tidak bisa. Yang mungkin marah. Dan biasanya yang bicara adalah hal-hal yang tidak baik pada seorang tersebut. Karena itu, ghibah termasuk perbuatan yang merusak puasa. Biasanya pada saat ngobrol-ngobrol ringan, bercengkrama, itu tipis sekali antara memberikan informasi, mendapatkan informasi dengan membicarakan orang. Tujuan pertama mungkin memberikan informasi, tapi akhirnya tanpa disadari kita untuk pergi membicarakan orang. Yang kedua, an-namimah. An-namimah berada ketiga, fungsi sama yaitu membicarakan orang. Hanya lebih luas lagi an-namimah itu di samping si A berbicara kepada si B, mungkin si A akan berbicara kepada C, mungkin akan berbicara kepada D, dan seterusnya. Mungkin pas hari kita pahami itu ngomong orang. Dan ini sudah tentu akan mendekati kepada yang namanya fitnah. Fitnah itu kita tahu besar daripada besar umat. Yang ketiga, bahwa dan dulu kita ini bisa saja keluar perilaku yang kita kenal al-bis dusta, bohong, terutama yang kita laksanakan sehari-hari biasanya. Seorang suami kepada istri, ketika seorang istri meminta tambahan belanja, dia mengatakan apa tidak punya uang, padahal di sakunya ada, di bagiannya ada. Dan mungkin contoh-contoh lain yang lebih baik bisa kita rasakan dan bisa kita alami. Karena itu pada bulan Ramadan ini kita ulangi fungsi jelek daripada lisan pembunuh itu. Dan yang keempat yaitu an-nazar bis-syahwat, memandang sesuatu yang bukan pada haknya. Selama lagi memandang wanita bukan mungkin. Seorang pemuda memandang pemudi bukan mungkin, maka itu akan mendatangkan kerusakan bagi puasa yang telah dilakukan. Bagaimana kalau kita tidak mungkin karena pergaulan tidak mungkin bertemu dengan hal seperti itu? Mungkin bulan kita akan berkata kalau kita jujur mungkin bisa saja menundukkan ulama. Hanya itu berbeda lebih lagi kepada bulan kita itu adalah cara yang harus kita tinggalkan. Bagus kalau ada paham langsung bisa menyentuh wanita, bukan mungkinnya itu adalah batal. Karena itu pada kesempatan Ramadan ini ada kebiasaan di kantor kita punya bersama dengan bawahan kita dengan teman kita yang jenis. Tapi di bulan Ramadan ini kita mulai yang asal kita punya dulu dan kita ada harus. Dan mungkin kantor sampai setelah bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu al-yamin atau al-yamin sumpah palsu, sumpah yang bersama. Mungkin tanpa sadar kita mengeluarkan kata sumpah yang itu sudah biasa seakan menu makanan atau menu kalimat hari-hari kita. Sumpah
demi Allah. Yang ringan kita minta padahal kejadiannya berkaitan dengan Islam. Masih banyak waktu kita melaksanakan kesehatan bersama kepada Allah. Maka bila kita berusaha dengan sebaik mungkin, kita tidak tahu apa-apa membalikan benar-benar di dalam Allah. Jangan tidak ada peringatan sama sekali. Karena tadi Allah saya katakan antara satu yang benar tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena Al-Quran secara utuh itu diturunkan oleh Allah, yaitu pada tanggal 24 Ramadan. Lalu setelah kesempatan berikutnya tahun berikutnya sampai berapa sebanyak 11 tahun diturunkan secara bertahap. Antara lain tanggal 1 ayat yang berbunyi yang adalah mengikuti oleh manusia mengikuti oleh karena antara salam dan Al-Quran yang dipisahkan, maka jalan keluarnya untuk mengurangi 5 hal yang dibatalkan apabila keutamaan syariat tidak banyak keterangan Al-Quran. Tidak nyata mungkin bagi yang masih berkata-kata one day, one fair. Mungkin bagi yang sudah terlatih one day, one juice. Setiap satu kali waktu cukup bersatu terus, asal terus, mati satu terus, bisa satu terus, sehingga dalam sehari semalam yang bisa menyelesaikan 5 juz dan satu bulan yang bisa menyelesaikan 5 hal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. إنك تعلم الغيوب ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وتحسنا وجعلنا الخير منا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.